Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdul Barok. Saya Ayu Ainatul Rahmawati. Saya Cynthia Dwi Farhanita. Kami dari kelompok 13 akan menayangkan video tentang qawaid usuliyah. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Qawaid usuliyah dibagi menjadi 5 bagian. 1. Definisi, 2. Objek, 3. Asal kaidah usuliyah, 4. Metode perolehan kaidah usuliyah, 5. Urgensi qawaid usuliyah. 1. Definisi. Sebagaimana studi ilmu-ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu qawaid usuliyah diawali dengan definisi, yakni pengertian tentang apa yang dimaksud dengan qawaid usuliyah. Secara etimologis, qawaid usuliyah terdiri dari 2 ketentuan, yakni qawaid atau kaidah-kaidah dan usuliyah. Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah, yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson Munawir menjelaskan bahwa kaidah adalah al-asas, dasar asas atau fondasi, al-mabda, prinsip, dan al-nasak, metode atau cara. Sedangkan Mustafa Ahmad Al-Zarqo menjelaskan bahwa arti kaidah secara bahasa adalah al-asas, baik berupa asas yang konkret, indrawi, maupun yang abstrak, maknawi. Adapun pengertian kaidah secara terminologis cenderung berbeda-beda menurut para ulama. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mereka dalam memandang apakah kaidah merupakan aturan yang bersifat menyeluruh ataupun hanya bersifat pada umumnya. Sebagai contoh, ulama nahwu berbeda pendapat dalam memberikan arti kaidah dalam usul fikih. Menurut ahli nahwu, kaidah semakna dengan al-dhabit, yakni aturan-aturan umum yang mencakup seluruh bagiannya. Adapun ulama usul menjelaskan bahwa yang dimaksud kaidah adalah peraturan umum yang mencakup keseluruhan bagiannya agar diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut. Pendapat lain menyatakan bahwa arti kaidah adalah hukum mayoritas atau kebanyakan yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya. Ada juga yang mendefinisikan kaidah dengan hukum mayoritas yang sesuai dengan kebanyakan juz'iyahnya. Definisi ini bisa disingkat menjadi dasar-dasar hukum mabadi'. 2. Objek. Fikih dan usul fikih merupakan 2 ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Keterkaitan tersebut terutama bila ditinjau dari kedudukannya satu sama lain. Usul fikih merupakan asal atau pokok, sedangkan fikih berposisi sebagai far atau cabang. Oleh karena itu, ulama usul tentulah orang yang faqih, dan demikian pula sebaliknya. Jika tidak demikian, mustahil rasanya seorang mujtahid mampu menggali hukum dari suatu dalil bila ia tidak menguasai fikih. 3. Asal kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah merupakan hasil pencarian ulama dari ciri-ciri suatu lafaz dan uslub atau gaya bahasa untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu lafaz maupun uslub dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut. 1. Berdasarkan pengertian masyarakat umum dan telah terpakai secara turun-temurun, misalnya kata al-ma yang berarti air atau al-sama yang berarti langit. Imam Syafi'i menyebut ilmu ini sebagai ilmu ammah. 2. Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu yang dipandang ahli. Pengertian lafaz dan uslub ini hanya dimengerti oleh ahbar al-ahad, orang-orang tertentu, dan didapat dari istilah-istilah ilmiah. Ilmu ini disebut Imam Syafi'i sebagai ilmu khassah. 3. Berdasarkan hasil pemikiran akal atau nalar, istinbat al-akli, misalnya al pada lafaz
al-insan dalam surat Al-Asr yang dinyatakan sebagai al-jinsiyah, al yang menunjukkan jenis. Oleh karena itu, al-insan berarti mencakup semua satuan manusia. Sebagian ulama menggunakan metode kias analogi dalam meneliti istinbat al-aqli. Misalnya kata al-qamar yang pada awalnya berarti intisari perasan anggur, bila dianalogikakan juga berlaku bagi semua perasan apel, kismis, dan lain sebagainya yang dapat memabukkan bila diminum. 4. Metode perolehan kaidah usuliyah. Usuliyah dibagi menjadi 3 metode, yakni mutakallimin, ahnaf, dan metode campuran. 5. Urgensi qawaid usuliyah. Tujuan mempelajari qawaid usuliyah pada dasarnya sama dengan tujuan mempelajari usul fikih. Tujuan tersebut adalah membuka jalan untuk dapat mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara istinbat dan istidlal hukum. Dengan demikian, kaidah usuliyah membahas tentang kaidah-kaidah ketika melaksanakan istinbat, menggariskan jalan yang harus ditempuh dalam menggali hukum dan menerangkan tingkatan-tingkatan dalil serta keadaan yang menyertai sebuah dalil. Saya menjelaskan tentang macam-macam aqwaid al-usuliyah. Macam-macam aqwaid al-usuliyah atau prinsip-prinsip dasar usul fikih adalah dasar-dasar hukum Islam yang membimbing para ulama dalam menetapkan hukum syariat. Beberapa dari prinsip-prinsip tersebut antara lain: yang pertama, al-adil atau keadilan. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan yang mencakup perlakuan adil terhadap semua individu. Yang kedua, al-hurriyah atau kebebasan. Prinsip ini menekankan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan mereka, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, al-maslahat atau kemaslahatan. Hukum Islam dirancang untuk mencapai kemaslahatan individu dan dalam masyarakat. Yang keempat, al-istihsan atau pemilihan yang baik. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, ulama dapat menggunakan istihsan atau preferensi untuk menetapkan hukum yang lebih baik. Yang kelima, al-urf atau adat istiadat. Prinsip ini mengakui nilai-nilai adat istiadat yang sesuai dengan Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang keenam, al-qiyas atau analogi. Penerapan hukum pada situasi baru berdasarkan kesamaan dengan situasi yang telah diatur dalam Al-Quran, hadis, atau ijma, kesepakatan umat Islam. Yang ketujuh, asalat Alkitab wa as-sunnah atau asal kewajiban mengacu pada Al-Quran dan as-sunnah. Prinsip ini menekankan bahwa sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Yang kedelapan adalah al-ijma atau kesepakatan umat. Kesepakatan umat Islam atau ulama terbuka dalam suatu masalah tertentu dianggap sebagai sumber hukum. Dan yang kesembilan, al-wahyu atau relevasi. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam berasal dari wahyu Allah, dari yang terakhir al-taqwa, ketaatan kepada Allah. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan akhir dari hukum Islam adalah untuk membimbing umat menuju ketaatan kepada Allah. Sekian dari saya. Di sini saya menjelaskan tentang penerapan al-qawaid al-usuliyah dalam konteks penentuan hukum Islam melibatkan serangkaian langkah dan pertimbangan. Beberapa contoh penerapannya yaitu yang pertama, penetapan hukum dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ini menuntun para ulama untuk pertama-tama merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Yang kedua, penerapan al-qiyas atau analogi. Jika tidak ada ketentuan langsung dalam Al-Quran atau As-Sunnah untuk suatu situasi, ulama dapat menggunakan al-qiyas untuk menyamakan situasi tersebut dengan yang telah diatur sebelumnya.
Yang ketiga, kesepakatan umat atau al-ijma. Jika terdapat kesepakatan umat Islam atau ulama tentang suatu masalah, prinsip ini memungkinkan penerapan hukum berdasarkan ijma tersebut. Yang keempat, kemaslahatan atau al-maslahat. Para ulama mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat umum dalam menerapkan hukum, dan hal ini dapat mencakup perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Yang kelima, adil atau al-adil. Prinsip keadilan menjadi dasar dalam penerapan hukum, sehingga hukum yang diterapkan harus adil bagi semua individu tanpa diskriminasi. Yang keenam, pemilihan yang baik atau al-istihsan. Dalam beberapa kasus, ulama dapat menggunakan istihsan atau preferensi untuk memilih opsi yang dianggap lebih baik atau sesuai dengan tujuan syariat Islam. Yang ketujuh, kebebasan atau al-hurriyah. Prinsip kebebasan individu dihormati dengan catatan bahwa kebebasan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan kedelapan, adat istiadat atau al-urf. Jika suatu adat istiadat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, prinsip ini memungkinkan penerapannya dalam menetapkan hukum. Dan yang terakhir, takwa atau al-taqwa. Pertimbangan ketaatan kepada Allah dan tujuan akhir mencapai takwa menjadi panduan dalam menetapkan hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam, keterampilan dalam analisis situasi, dan pemahaman yang baik terhadap konteks sosial. Ulama memainkan peran penting dalam penerapan aqwaid al-usuliyah untuk menjawab tantangan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam umat Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.